sumbernya yang jelas bukan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu ya nggak ada kebocoran rahasia negara. Kalau kita dapat dari mananya nanti saya jelaskan ke teman-teman polisi lah, ya kan, pada saatnya. Begitu ini diterapkan langsung berlaku, maka itu akan bikin kacau. Karena apa? Karena sistem pemilu kita sudah prosesnya berjalan. Kalau kemudian saling ngotot, yang satu nggak mau diubah menjadi tertutup, yang satu ngotot supaya diubah menjadi tertutup, kemudian antara kekuatan-kekuatan politik tidak ada titik temu, dan itu menyebabkan saling boikot, saling kunci, ya bisa terbuka kemungkinan situasi politik memanas, dan itu yang tidak kita harapkan. Pemilunya ditunda, karena kalau pemilu ditunda itu terlalu mahal harganya buat pemilu kita. Selain memang konstitusi sudah menegaskan periodisasi pemilu itu ya setiap 5 tahun sekali kan. Kembali lagi bersama saya Tatang Britma dan rekan saya Ardhito Ramadan. Dan kembali lagi di acara Classwide Kompas.com Gaspol ngobrol gas pasti. Ya, kita sudah tersambung hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini figur ini sedang dicari-cari, bukan sedang dicari-cari, sedang diperbincangkan, ramai diperbincangkan. Karena kemarin menyatakan bahwa mendapatkan bocoran nih. Yes, mendapatkan informasi bahwa katanya kata narasumber kita ini MK akan memutuskan bahwa sistem proporsional pemilu ini akan tertutup dari yang awalnya terbuka, dan itu sontak membuat publik ramai-ramai jadi ada kontroversi lah ya, ada yang khawatir, ada yang gimana macam-macam lah. Nah, kita sudah tersambung karena ini sedang berada di Australia ya. Australia, Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana. Prof. Apa kabar semua? Sehat. Sehat-sehat Prof. Ya, ini malah justru kita Prof sehat ya ini semenjak tweetnya viral dan jadi perbincangan ini Prof. Iya, ternyata kok bisa viral ya. Saya waktu nge-tweetnya nggak ngebayangin paginya pas bangun gitu dibaca di WA, Mas itu tweetnya ada di Twitternya udah 4 juta loh. 4 juta, banyak sekali. Surprise juga saya. Mungkin karena memang putusan MK itu penting dan ditunggu banyak orang. Para caleg kan nggak bisa tidur nunggu putusan MK. Tertutup apa terbuka, kayak hitung kancing baju aja mereka. Dan juga mungkin karena habis itu di Prof, di retweet oleh Pak SBY. Ya. Mungkin itu juga mengamplifikasi itu. Di retweet Pak SBY, dikomentarin Pak Mahfud, Ketua MK, dikomentarin Pak Jimli, Ketua MK. Beruntunglah saya ikut jadi ketularan viral jadinya. Kalau saya ini kan cuma remah-remah rengginang aja sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah. Siap. Nah, oke, kita mau bercerita sedikit, Bung Dito bisa diceritakan. Ya, mungkin ini sedikit background buat para pemirsa ya, bahwa kemarin hari Minggu kalau tidak salah Prof Denny mengaku mendapatkan informasi penting ya. Ya. Bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem. Seperti kata Prof Denny tadi bilang, bikin caleg tegang ya, karena dengan proporsional tertutup maka nanti para pemilih dalam pemilu 2024 tadi tidak lagi mencoblos calegnya, tapi mencoblos lambang partainya ya. Dan dalam rangkaian tweet yang disampaikan oleh Prof Denny menyatakan bahwa ada 6 hakim yang setuju dengan proporsional tertutup dan 3 yang dissenting yang memiliki pandangan berbeda. Gitu. Nah, mungkin kita langsung tanya aja nih langsung ke Pak Denny nih. Pak Prof Denny, sebenarnya informasi itu didapat oleh Prof Denny itu dari mana sih kok sampai akhirnya memutuskan berani oh ya ini layak untuk diangkat menjadi tweet begitu. Gimana tuh Prof? Kemarin sudah saya jelaskan ya lewat satu siaran pers, karena kan kemana-mana dikatakan mendapatkan bocoran, padahal saya menuliskan mendapatkan informasi. Terus dikatakan kok bisa ada bocoran putusan, kan putusannya belum ada, padahal saya menulis tweetnya MK akan memutuskan, pakai bahasa akan. Terus Pak Mahfud menulisnya Denny Indrayana perlu dicari informasi A1-nya.
Padahal saya menulisnya, saya dapat informasi dari orang yang saya yakini kredibilitasnya. Saya sengaja tidak menggunakan istilah A1, sengaja. Karena A1 itu kan rahasia. Jadi nanti disalahpahami bahwa itu yang ditulis itu bocoran gitu. Padahal saya sudah memilih katanya dengan cermat. Ini orang hukum ini kan kalau nggak salah-salah bisa kena delik pidana. Itu pun sudah dibawa ke ranah laporan polisi, saya berapa orang udah lapor. Jadi kalau terkait dengan sumbernya, yang jelas bukan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu ya nggak ada kebocoran rahasia negara. Kalau kita dapat dari mananya, nanti saya jelaskan ke teman-teman polisi lah, ya kan, pada saatnya. Yang pasti, mudah-mudahan dengan ramai diperbincangkan, ikut ke bawah viral tweet saya karena di retweet, di amplifier, diresonansi oleh para tokoh-tokoh luar biasa, Pak SBY, Pak Mahfud, yang menjadi kesadaran publik, semua kemudian mencermati dan mengawasi putusan ini. Dengan demikian, tujuan saya untuk ini ada public control, termasuk juga advokasi publik, supaya MK hati-hati memutusnya, mudah-mudahan tercapai, gitu. Mas Tatang, teman, ya. Ini Prof, tapi ada kekhawatiran nggak sih Prof, ketika misalnya kalau kita lihat sekarang kan sudah ada laporan pidananya dan lain sebagainya, ketika mau men-tweet itu ada kekhawatiran nggak Prof? Atau apa sih yang membuat seorang Denny Indrayana punya keberanian untuk mencuitkan informasi itu yang akhirnya justru bisa di tahun politik ini kan bisa digoreng kemana-mana itu Prof? Ya, kita ini sekarang ini memang kadang-kadang cepat sekali ya ngeklik satu tulisan terus menyimpulkan. Kadang-kadang cuma baca judul aja, klik bait sudah tanpa baca isinya gitu kan. Nah, jadi ya makanya pada saat menulis saya sudah menggunakan pilihan-pilihan kata, penggunaan frasa yang saya pertimbangkan matang-matang supaya tidak kemudian terjerat dengan delik-delik. Kalau kemudian tetap saja dari kata mendapatkan informasi, kemudian berubah menjadi mendapatkan bocoran, dari orang yang kredibel berubah menjadi A1, ya itu kan udah nggak bisa kita hindari, itu udah persepsi masing-masing, kan begitu. Tapi saya sih ya mudah-mudahan, karena meyakini tidak ada, karena pemahaman saya tentang hukum juga mudah-mudahan tidak kurang, cukuplah. Saya meyakini apa yang saya sampaikan justru bagian dari tadi public advocacy, supaya MK-nya tidak terburu-buru. Ini penting sekali loh. Orang dari Sabang sampai Merauke, caleg-caleg nungguin, dan karenanya kita memang harus tidak jangan sampai kecolongan. Kenapa, teman-teman ya? Putusan MK itu ada istilahnya final and binding. Artinya apa? Artinya dia begitu diputus, begitu dibacakan, nggak ada lagi upaya hukum lain, nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa PK, pokoknya langsung mengikat. Begitu dibacakan nggak ada ruang koreksi. Karena itu pada saat kita bicara tentang putusan MK, kemungkinan untuk melakukan koreksi masukannya itu sebelum dibacakan tadi. Nah, ini window opportunity-nya sekarang mungkin tinggal 1 minggu. Padahal yang saya dengar informasinya tadi akan dirubah dari terbuka ke tertutup. Saya merasa itu bukan pilihan yang tepat. Sehingga meskipun saya paham ini tahun politik, ada risiko-risiko digoreng dan lain-lain, tapi ya kita tidak bisa, rasanya kita untuk satu hal yang sangat strategis seperti ini, dengan manajemen risiko yang kita coba lakukan supaya tidak jadi masalah-masalah hukum, ya itu yang saya pilih, menyampaikannya ke publik, dan mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ya, membantu MK supaya terpagari dengan public control ini. Siap. Prof, tapi kalau kita bicara soal nanti akhirnya ke depannya di uji materi ini memang ditentukan satu sistem katakanlah proporsional tertutup seperti informasi yang didapatkan oleh
Prof Denny. Apakah itu juga kemudian nanti bisa jadi artinya dengan putusan MK itu maka sistem proporsional terbuka yang selama ini kita anut itu dianggap inkonstitusional gitu, Bro. Nah, putusan MK itu teman-teman ada bahasanya lagi, dia berlaku prospektif, tidak berlaku retroaktif. Artinya apa? Dia berlaku sejak dibacakan ke depan. Dia tidak berlaku ke belakang sebelum putusan dibacakan. Jadi, kalaupun sebelum putusan dibacakan itu sistem proporsional terbuka dan nanti MK-nya mengatakan tertutup, yang terbuka kemarin ya tetap konstitusional karena dia tidak berlaku surut, tidak berlaku mundur. Tapi ke depannya berubah. Nah, persoalannya saya menganggap MK sebaiknya tidak merubah. Kenapa? Nah, ini yang agak teknis hukum ya. Karena yang namanya sistem pemilu legislatif itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tidak ada kemudian Undang-Undang Dasar mengatakan, nanti ya sistem pemilihan legislatifnya ya itu proporsional tertutup ya, nggak ada. Terbuka ya, nggak ada. Lurus ya, nggak ada. Miring ya, nggak ada. Jadi tidak ada aturan bagaimana sistemnya. Nah, karena itu yang disebut dengan konstitusinya menyerahkan kepada pembuat undang-undang untuk menimbang memilih, itu namanya open legal policy. Jadi yang menentukan apa sistemnya di parlemen, presiden, DPR, dan DPD kalau di kita. Kalau kemudian MK masuk, berarti dia mengambil kewenangan parlemen, proses legislasi. Jadi dia harusnya menahan diri untuk tidak menentukan sistem proporsional. Yang kedua, begitu ini diterapkan langsung berlaku, maka itu akan bikin kacau. Karena apa? Karena sistem pemilu kita sudah prosesnya berjalan. Kemarin sudah didaftarkan ke KPU, daftar calon sementara, anggota-anggota legislatif. Begitu mereka yang disusun dengan asumsi sistemnya terbuka, ternyata MK berubah jadi tertutup, itu pasti kacau balau. Orang-orang yang awalnya ngambil nomor cantik, wah partai saya nomornya nomor 3. Saya ngambil nomor 3 deh. Begitu sistemnya tertutup, ternyata harus nomor 1 nih. Waduh, itu bisa rebut-rebutan, itu bisa kelahi. Dan akibatnya juga bisa menimbulkan jual beli nomor jadi, ada potensi kemudian politik uang di sana. KPU harus menyesuaikan aturan, bisa jadi mengganggu. Jangan salah, bisa menunda pemilu loh. Jadi ini sangat-sangat serius. Karena itu yang menjadi faktor juga kenapa kemudian menurut saya ini menjadi viral. Nah, karena itu teman-teman, ya saya harapannya sih ini dalam seminggu ini MK betul-betul menimbang-nimbang, melakukan perdebatan yang sangat serius untuk sampai pada kesimpulan putusannya, harapannya tetap terbuka begitu. Tapi kalau akhirnya nanti Prof, katakanlah keputusan itu diambil oleh MK. Kalau selama ini kan kita lihat sistem pemilu memang diatur oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini bisa jadi pemerintah dan DPR, Prof. Tapi ketika nanti MK ikut campur di situ, apakah ke depannya nanti bisa putusan itu kemudian digugat lagi, diujikan materi lagi? Katakanlah putusan MK, katakanlah dia sudah menentukan proporsional tertutup atau terbuka, digugat lagi, itu bisa nggak sih Prof sebenarnya? Ya, ini kan kemarin sistemnya memang belum terbuka pada saat digugat menjadi terbuka. Sekarang digugat lagi, bisakah menjadi sistem tertutup? Ya bisa saja, secara teori bisa. Jadi satu aturan, bahkan undang-undang pasal yang sama itu bisa digugat berkali-kali menurut aturan undang-undang MK-nya atau peraturan Mahkamah Konstitusinya sepanjang menggunakan argumentasi alasan konstitusional yang berbeda. Misalnya syarat ambang batas pencalonan presiden atau yang disebut dengan istilah presidential threshold itu sudah diuji kayaknya hampir 30 kali meskipun belum pernah dikabulkan. Nah ini kalau diuji lagi ya bisa-bisa saja. Walaupun seharusnya ada alasan yang sangat mendasar sehingga kemudian satu putusan MK itu berubah dari awalnya misalnya sistem proporsional terbuka, kemudian sekarang menjadi proporsional tertutup. Itu kenapa? Karena itu memang kalau perubahan-perubahan yang semacam ini
sebaiknya itu deliberasinya di DPR. Kenapa? Karena melibatkan partisipasi publik. Harusnya kalau kita bicara pembuatan undang-undang itu, MK mengatakan mestinya ada partisipasi yang bermakna. Dalam putusan Undang-Undang Cipta Kerja, MK mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan secara bersyarat, inkonstitusional bersyarat, karena tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Ini kan sistem pemilu ini sangat mendasar, menyangkut pilihan rakyat. Mestinya prosesnya bukan dalam sidang MK yang tidak melibatkan partisipasi publik, tapi di DPR yang ada hearing-hearing dengan tokoh masyarakat, ahli, tokoh agama, perwakilan masyarakat, perwakilan buruh, dan berbagai macam profesi. Kan begitu, sehingga memang kalau ditanya bisa nggak sistem pemilu berubah-berubah melalui putusan MK? Iya bisa saja. Tapi kalau kemudian satunya tertutup, satunya terbuka, pasti menimbulkan pertanyaan. Kenapa tidak konsisten? Oh, hakimnya ternyata berubah. Yang kemarin hakimnya udah pada pensiun, ya hakim baru punya pandangan yang berbeda. Kan bisa saja demikian. Prof, menarik tadi Prof menyinggung bahwa perubahan sistem proporsional terbuka tertutup ini seharusnya menjadi open legal policy ya Prof, yang menjadi haknya DPR sebagai pelaku pembuat undang-undang. Tapi baru seminggu kemarin MK juga disorot nih Prof gara-gara mengubah ketentuan soal masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Itu kan ada beberapa pihak yang menilai itu sebenarnya juga sebagai bentuk open legal policy gitu kan. Haknya DPR menentukan seberapa panjang KPK menjabat. Ini apakah Prof melihat bahwa sebenarnya MK juga tidak berhak seharusnya untuk mengubah-ubah masa jabatan KPK itu? Gimana Prof? Betul, saya kemarin menulis juga itu bahwa dalam bacaan saya perubahan masa jabatan pimpinan KPK itu bukan putusan MK yang yuridis, tapi putusan MK yang sangat politis sebagai bagian dari strategi pemenangan Pilpres supaya pimpinan yang sekarang ada yang dari segi etika bermasalah karena ada pelanggaran etika gratifikasi pemakaian helikopter, dugaan pembocoran dokumen korupsi di Kementerian SDM, itu diperpanjang lagi supaya manajemen penanganan perkaranya itu bisa diatur. Oh, yang kawan koalisi dirangkul. Oh, yang lawan oposisi dipukul. Nah, model begini ini membutuhkan orang yang bisa diatur. Nah, saya khawatir perpanjangan ini karena masih dibutuhkan pengkondisian sampai selesainya Pilpres di 2024. Nah, itu memang open legal policy harusnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan umur yang konstitusional yang halal itu 50 tahun. Kalau yang 40 tahun itu tidak konstitusional alias haram dari segi konstitusi. Kok umur dilihat, haram dan halalnya konstitusi dari umur, kan aneh. Masa angka ada yang halal, ada yang haram. Sejauh ini putusan MK kalau terkait dengan angka-angka itu selalu mengatakan open legal policy. Jadi memang pada saat ini kemudian muncul inkonsistensi, pasti menimbulkan pertanyaan. Ada lagi MK mengatakan itu berubah dari 4 sampai 5 tahun supaya sama dengan lembaga negara yang lain, supaya adil. Presiden 5 tahun, Komnas HAM 5 tahun, jadi KPK-nya juga 5 tahun lah. Kalau begitu pemikirannya supaya adil 5 tahun, kita bertanya ke Hakim Konstitusi, Bapak, Ibu, kenapa kemarin pada saat memutus masa jabatan MK mereka memutuskan 15 tahun? Kok yang lain 5 tahun dia memutuskan untuk diri sendiri 15 tahun katanya supaya adil sama-sama 5 tahun. Terus gimana dong Bapak Hakim Ibu Konstitusi? Kan pertanyaannya begitu. Terus argumentasinya juga dikatakan kalau 4 tahun nanti dia beririsan dengan masa jabatan presiden. Sehingga Pak Jokowi dan DPR sekarang memilih 2 kali. Di 2019 dan nanti 2023. Padahal kalau pilih 2 kali dia bisa menolak incumbent, menolak yang akan maju lagi untuk periode kedua, sehingga itu bisa kata MK mengurangi independensi KPK. Ya, kelihatannya canggih itu alasannya. Padahal begitu kita lihat meskipun diundur ke 2024
karena masa jabatannya berakhir di Desember, undang-undang mensyaratkan pembentukan proses seleksinya 6 bulan sebelumnya, artinya panitia seleksi yang dibentuk presiden itu ada di bulan Juni, presidennya yang masih Jokowi, Juni 2024 masih Pak Jokowi, fit and proper testnya masih DPR yang sekarang loh. Kok bisa dikatakan diundur supaya tidak dipilih lagi Pak Jokowi itu gimana? Jadi memang aneh putusan MK-nya, lucu-lucu gimana gitu. Karena itu pula saya kemudian kemarin, wah ini jangan sampai kejadian kayak putusan KPK nih. MK-nya tanpa pengawasan, tanpa kontrol, ternyata melakukan blunder-blunder on goal, bunuh diri ke gawang sendiri, sehingga kemudian kredibilitas MK-nya juga menjadi sorotan. Itu sebabnya saya kemudian mengambil sikap memberikan publik kesempatan untuk mengontrol tentang sistem pemilu legislatif terbuka tertutup ini, agar kemudian tidak terlanjur. Kalau sudah diputus tidak bisa lagi dikoreksi, final and binding, nggak ada ruang kita untuk kemudian bisa mengatakan, hey MK ini keliru ya, perbaiki titik komanya. Nggak bisa, jangankan 1-2 kalimat, titik komanya pun nggak boleh diubah. Karena itu pada saat ada pengubahan putusan, kemarin ada skandal, itu langsung diberikan sanksi. Sayangnya sanksinya nggak tegas sih, ringan sekali, cuman teguran tertulis, padahal itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi kalau kemudian disampaikan tadi, kenapa kita mesti menyoroti tentang pimpinan KPK yang keliru, ya memang itu sebabnya juga yang pemilihan legislatif ini mesti dikawal sebelum kejadian gitu. Prof, agak flashback tadi Prof juga sempat mengatakan bahwa apabila akhirnya MK mengabulkan perubahan sistem proporsional tertutup ini berpotensi menunda pemilu ya Prof. Kita tahu isu penundaan pemilu ini seringkali bergulir satu tahun 2 tahun terakhir, walaupun sudah berkali-kali pula dibantah ya oleh presiden maupun pihak pemerintah. Prof ini melihat apa korelasinya sih antara proporsional tertutup dengan penundaan pemilu, dan bagaimana peluangnya bakal terjadi penundaan pemilu tersebut apabila MK mengabulkan itu? Nah itu bahkan beberapa saat yang lalu, sebelum saya mendapatkan informasi yang saya tweet ini, informasi yang relatif kurang lebih sama datang dari Ketua DPD, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Lanyala. Dia mengatakan, Mas Denny, ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Nah waktu itu Pak Lanyala juga punya informasi, cuman saya tidak tweet, gitu loh. Jadi beliau mengatakan ini MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup, dan karenanya nanti pemilunya ditunda 3 bulan sekian lama supaya KPU-nya punya waktu persiapan akibat perubahan itu. Nah, mungkinkah ditunda? Ya mungkin saja. Saya malah mendengar memang ada skenario untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden. Itu masih ada. Tadi pagi saya telepon Pak Lanyala, ya masih begitu keyakinan beliau, masih ada gerakan-gerakan penundaan pemilu. Kan tadi malam saya juga bicara di Kompas TV, ya kan, dengan Mas Budiman Tanurejo, ya kan, di acara Satu Meja. Di situ pun disampaikan oleh teman-teman parlemen, anggota dewan di parlemen, ada kemungkinan boikot loh kalau ternyata sistem pemilunya diubah menjadi tertutup. Nah kalau anggota dewannya boikot, pemilunya kan ditunda. Nah apakah ini yang diharapkan sebenarnya? Jadi kan tidak bagus juga kalau kemudian ini menjadi pintu membuka ruang bagi penundaan pemilu. Mestinya penundaan pemilu kita tutup. Makanya dengan membuka ini ke ruang publik, mudah-mudahan semua menjadi lebih hati-hati, lebih dewasa, mempertimbangkan masa depan demokrasi dan kehidupan bernegara kita tanpa teledor mengambil keputusan yang mungkin saja keliru dan menyebabkan kita masuk ke ruang deadlock ketatanegaraan karena ada yang boikot, karena ada yang ingin penundaan pemilu dan lain-lain. Jadi ini memang Prof melihatnya memang bisa jadi satu skema yang grand skenario gitu ya Prof ya. Ya harapan saya tidak ada penundaan pemilu, tapi kalau kemudian saling ngotot, yang satu nggak mau
diubah menjadi tertutup, yang satu ngotot supaya diubah menjadi tertutup, kemudian antara kekuatan-kekuatan politik tidak ada titik temu, dan itu menyebabkan saling boikot, saling kunci, ya bisa terbuka kemungkinan situasi politik memanas, dan itu yang tidak kita harapkan. Pemilunya ditunda, karena kalau pemilu ditunda itu terlalu mahal harganya buat pemilu kita. Selain memang konstitusi sudah menegaskan periodisasi pemilu itu ya setiap 5 tahun sekali kan. Ya. Benar. Nah, ini ada titipan apa nih Dito? Pertanyaan selanjutnya itu. Oke. Prof, ini kan kita agak kembali lagi ke pertanyaan awal bahwa Prof ini kan banyak tuduhan lah mengatakan bahwa Prof membocorkan rahasia negara dalam konteks putusan MK yang beberapa pihak. Tetapi kalau kita lihat kasus kebocoran data ini atau kebocoran dokumen MK ini kan bukan sekali terjadi ya. Mungkin bukan kebocoran, tapi ada salah satu kasus terkait dokumen MK yang juga sempat menarik perhatian ketika ada perubahan isi putusan dalam undang-undang apa itu pas itu yang menyeret nama Pak Guntur Hamzah ya, Hakim Konstitusi. Prof, melihat ada perbedaan nggak sih Prof reaksi publik dan juga pemerintah yang sekarang ramai-ramai semacam bahwa kasus yang isu yang diangkat Prof ini layak dipolisikan dengan kasus yang terjadi di Pak Guntur Hamzah lalu? Pak Muldoko ini tidak punya kartu anggota Partai Demokrat, Mas. Ya. Nggak ada. Jadi kok bisa memenuhi syarat menjadi ketua umum? Oh, dia anggota Partai Demokrat. Yang tanda tangan kartu anggotanya siapa? AHY. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi absurd itu. Ada absurditas di situ. Kok bisa gitu? Ada kepala staf presiden dibiarkan mencopet partai orang lain. Oh, katanya presidennya nggak tahu. Ya, mungkin dong. Katanya presidennya nggak setuju, dia diberikan sanksi dong. Kalau saya ada anak buah mencopet, masa saya diem aja? Kamu nggak boleh nyopet loh. Copet itu kejahatan loh. Atau malah ya udah kamu kalau nggak ikut-ikut saya reshuffle deh. Bahwasanya tidak dilakukan berarti kan diam-diam setuju.